Halo semuanya para pencinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang penulis yang menjadi villain dalam novel buatannya sendiri. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Arsène yang memutuskan memilih sebuah artefak misterius. Menurutnya tak ada orang yang akan tertarik pada artefak yang tampak biasa ini, sehingga dia tidak perlu khawatir, dan dia juga bisa mencari tahu kegunaannya seiring berjalannya waktu. Saat Arsène keluar dari ruangan persenjataan, instruktur Ares cukup terkejut akan kalung seperti apa yang dipilihnya. Instruktur Ares bahkan dibuat terkejut saat Arsène mengatakan jika dia sendiri tidak mengetahui apapun tentang kalung ini dan hanya memilih berdasarkan instingnya. Wajah serius yang selalu ditunjukkan oleh Ares membuat Arsène berpikiran jika instruktur itu pasti sangat tidak menyukainya. Ares pun berbalik sambil mengungkapkan jika dia harus percaya pada murid tanpa mencampur artefak yang diambilnya. Maka dari itu dia mengingatkan mereka semua agar menjaga baik-baik artefak itu karena di masa sulit artefak itu mungkin jadi nyawa tambahannya. Arsène yakin para keturunan 7 dosa mematikan memiliki potensi untuk memimpin dunia demon sehingga mereka mendapatkan banyak sekali investasi serta dukungan di masa depan. Jika dia berhasil mendapatkan sedikit dari dukungan seperti para keturunan 7 dosa mematikan, maka hidupnya akan damai. Dikarenakan pengambilan hadiah sudah selesai, maka Arsène dan nonanya akan kembali ke penginapan. Di saat yang sama seseorang memanggil pemimpin grup 33 yang tak lain adalah Arsène. Siapa sangka sosok itu adalah Baltan dan dia mengungkapkan rasa permintaan maafnya atas ketidaksopanannya saat pertemuan pertama mereka. Alasan dia ingin berkenalan dengannya karena Arsène tampak tangguh, bahkan pertandingannya sungguh mengesankan. Walau Arsène mengetahui jika Baltan umumnya selalu berkata kasar dan arogan, tapi nampaknya dia menawarkan pertemanan kali ini. Hanya saja Baltan memiliki niat tersendiri dan ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat kekuatan si berdarah campuran. Dia pun mencengkeram tangan Arsène dengan sangat kuat, bahkan membuatnya kesakitan. Baltan merupakan sosok yang tidak peduli tentang orang lemah dan hanya dipenuhi rasa iri serta didorong rasa serakah. Berdasarkan cerita asli, Baltan sang maniak pertarungan bahkan pernah mendorong sang MC hingga mendorongnya mundur. Di saat yang sama Baltan terus mencengkeram tangan Arsène untuk melihat sejauh mana kekuatan fisiknya. Arsène yang merasa dipojokkan tidak bisa menang melawan cengkeraman Baltan, tapi bukan berarti dia harus diam saja dan mulai mengincar pedang miliknya. Dengan skill transfer posisinya, maka dia telah berada di belakang Baltan. Arsène ingin menghunuskan senjatanya, tapi tangannya sulit untuk digerakkan, tapi dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Teknik aneh milik Arsène membuat Baltan tertawa karena semuanya makin menarik. Maka dari itu dia merasa mereka sebaiknya memulai pertarungan sampai salah satu dari mereka mati. Dilihat dari manapun Baltan adalah seorang psikopat, tapi kenyataannya julukan itu lebih pantas bagi si pemilik tubuh Arsène dan jika dia dalam situasi ini maka Baltan pastinya sudah dihabisi. Di saat yang sama Rain berteriak dengan meminta mereka berhenti bertindak seperti bocah. Jika Baltan tetap ingin bertarung dengan pengawalnya, maka dia akan turun tangan sendiri untuk memenggalnya. Lalu Baltan berbalik karena meski dia menyukai pertarungan, tapi dia juga enggan melawan mereka berdua sekaligus karena tentu sangat berlebihan.
Lagian akademi sudah dimulai dan dia memiliki waktu yang lain untuk bertarung dan menyingkirkan semua murid yang menghalanginya menjadi yang terkuat di alam Demon. Arsene tidak memungkiri jika akademi merupakan tempat yang sangat berbahaya, bahkan mereka mati maka pihak keluarganya takkan bisa melakukan investigasi. Meski begitu akademi ini sangatlah menyenangkan dan dia pasti akan menjadi yang terkuat dan mendominasi alam Demon lalu membalaskan dendam si pemilik untuk kembali ke dunia asalnya. Keesokan harinya, Arsene terbangun dengan tubuh yang begitu segar. Dia juga merasa lebih kuat dari sejak pertama kalinya memasuki tubuh Arsene. Dalam akademi terdapat aturan sederhana di mana para murid tidak boleh memakai apapun selain seragam akademi selama 3 tahun. Dia juga penasaran bagaimana penampilan Rain setelah memakan seragam yang mewah ini. Tanpa pikir panjang dia pun datang ke kamarnya. Saat masuk ke dalam dia menemukan Rain yang tampaknya belum terbiasa akan seragamnya. Lalu Arsene memujinya dengan mengatakan jika Rain sangat cantik. Ucapan itu membuat mukanya merah sambil bertanya kemana mereka akan pergi. Arsene tak menyangka jika gadis mengerikan di depannya memiliki sisi imut yang seperti ini. Alasan Arsene datang ke kamarnya untuk berpamit menikmati waktu luang di ibu kota sebelum memasuki akademi. Dia akan berkeliling jadi melihat-lihat kota ini dengan harapan agar Rain tidak tiba-tiba mencarinya. Hanya saja Rain merasa dirinya bosan di penginapan ini dan ingin bersamanya. Rain pun meminta Arsene untuk keluar karena dia ingin mengganti pakaian terlebih dahulu. Saat di tengah kota Arsene dapat melihat jika semuanya tampak baik-baik saja seakan perang tidak pernah terjadi. Walau manusia memenangkan perang, tapi mereka gagal mengambil alih ibu kota sehingga dunia Demon masih bisa bertahan. Yang benar saja Rain menginginkan cemilan yang ada di depannya. Arsene penasaran apakah sate ini seperti sate yang ada di dunianya. Saat menggigitnya maka mereka berdua terlihat sangat menikmatinya. Beberapa saat kemudian perhatian Arsene tertuju pada sebuah patung besar di hadapannya. Dia pun penasaran patung siapa yang ada di tengah kota ini. Rain tak menyangka jika Arsene tidak mengetahuinya disebabkan patung itu adalah sang Raja Demon pertama. Arsene pun mengenalinya bahkan wajah patung itu terlihat mirip dengan Diana yang akan menjadi Raja bangsa Demon selanjutnya ditambah mereka berasal dari keturunan yang sama. Bagi Arsene sangat jarang dirinya bisa menikmati waktu luang seperti ini dan ingin melihat patung Raja Demon pertama lebih dekat. Hanya saja hal tak terduga terjadi di mana kedua mata patung itu bereaksi bahkan kedua matanya menyala. Yang benar saja keanehan itu juga memicu reaksi dari kalung miliknya. Arsene yang tak bisa menahan kilauan itu segera mengarahkan kalungnya ke arah patung itu. Saat selesai melakukan hal itu, maka Arsene dapat melihat salah satu dari permata yang dikenakannya menghilang begitu saja. Di saat yang sama Rain menanyakan kenapa Arsene secara tiba-tiba mengeluarkan artefak miliknya. Dengan ini maka kejadian yang baru saja terjadi hanya dialami oleh dirinya seorang. Hal ini juga membuat Arsene yakin jika artefak tersebut berhubungan dengan Raja Demon pertama. Keesokan harinya di mana para murid akan mengikuti upacara penerimaan siswa. Kepala akademi serta para instruktur ternyata sudah datang lebih awal untuk menyambut mereka semua. Saat berkumpul tak sedikit murid menertawakan Lucian bahkan terdengar meremehkannya disebabkan dia masih muda. Tubuh Lucian diselimuti tato yang banyak ditandai dengan kekuatan hebat yang teramat ganas.
Di sana Baltan menemui Arsene sambil memintanya untuk tetap waspada, karena dia pasti akan menghabisinya. Lalu Diana yang merupakan Demon King selanjutnya berjalan dengan sangat anggun. Semua orang yang melihat Diana terus memujinya atas penampilannya yang begitu sempurna. Sebelum resmi menjadi murid akademik, maka para tiap murid harus mengucapkan sumpahnya, di mana mereka berjanji untuk menghapus aib bangsanya sekaligus membangun kembali dunia Demon. Suasana di tempat ini seketika berubah atas sumpah Demon yang dipenuhi amarah, dan jika mereka tahu akan jati diri Arsene yang sesungguhnya, maka mereka pasti menghabisinya. Hal terburuk selain kematian adalah sebuah penyiksaan tanpa henti di tempat tergelap. Lalu instruktur Ares meminta semua murid untuk mengecek ruangan mereka masing-masing yang ada di dinding. Tanpa membuang-buang waktu lagi, semua murid pun menuju ke dinding. Arsene mendapati dirinya berada di kelas A dan penasaran bagaimana dengan Reid. Saat menemukan namanya, maka Arsene menunjukkan wajah sedihnya, karena mereka tidak berada di kelas yang sama. Hanya saja Rain memintanya menghalau senyuman itu karena benar-benar sangat mengganggunya. Walau Arsene berusaha bersedih, tapi wajahnya tidak mendukung hal itu dan Rain mengingatkannya tugas Arsene sebagai pengawal dan jika dibutuhkan maka dia haruslah segera datang. Di sela itu seseorang melewati Arsene dan bahu mereka saling menabrak. Hal itu membuat orang ini marah, bahkan tampak ingin bertarung. Dia bahkan menyebut apakah Arsene ingin mati sekarang juga. Arsene mengetahui murid ini di mana dia adalah Samuel, sekaligus salah satu dari keturunan 7 dosa mematikan. Walau Arsene tidak bersalah, tapi dia harus menahan diri karena kekuatannya sekarang ini belum tentu cukup mengalahkan salah satu dari keturunan elit. Dikarenakan hari pertamanya sekolah, maka Samuel akan membiarkan Arsene, tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Arsene tak mengerti kenapa semua garis keturunan 7 dosa mematikan terlalu arogan seakan mereka adalah yang terbaik. Beralih ke ruang rapat akademi di mana telah terjadi keributan antar para instruktur. Ares memahami instruktur di depannya cukup baik, tetapi hal itu terlalu berbahaya untuk ditangani dan dia hanya menasehati berdasarkan pengalamannya bahkan menawarkan untuk mengambil alih kelas A. Namun instruktur ini enggan memberikannya karena sejak awal dia sudah ditugaskan sebagai instruktur di sana dan merubah keputusan sama saja meremehkannya. Di tengah keributan itu sang kepala akademi meminta instruktur Lydia untuk duduk. Lalu Lucian menanyakan kenapa instruktur Ares sangat ingin mengambil kelas A. Tanpa ragu Ares mengatakan jika dia sudah ikut serta dalam ratusan pertempuran saat perang dan dia sangat memahami aura jahat yang dimiliki oleh murid seperti Arsene. Anak itu terlahir sebagai predator dan tak ada jaminan dia tidak menodongkan senjata pada rekannya. Para instruktur lain merasa Ares terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkan seorang berdarah campuran, bahkan dia lebih lemah dari para keturunan 7 dosa mematikan. Bagi Ares kekuatan tidak hanya diukur dari otot saja, tapi kemampuannya mencoba melakukan sesuatu yang berbahaya dan ketenangannya sepadan dengan para keturunan 7 keluarga besar elit. Itu sebabnya dia ingin mengambil alih kelas A demi menyelidiki apakah Arsene yang memiliki jiwa mengerikan pantas berada di alam Demon. Tapi Lydia tetap tidak setuju karena Ares akan menginjak kehormatannya jika dia mengambil alih kelasnya. Di tengah keributan, mereka berdua terlihat Lucian menghela napas. Lalu sang kepala akademi mengeluarkan aura yang menakutkan sekaligus memerintahkan mereka untuk diam.
Lucian paham atas kekhawatiran Ares, tapi pembagian kelasnya sudah dilakukan dan memindahkannya hanya akan memperburuk keadaan. Akan tetapi tidak ada salahnya memberikan perhatian lebih kepada Arsene dan dia meminta instruktur Lydia untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu di kelas A terlihat Arsene tak menyangka berada di kelas yang sama dengan seseorang yang dikenalnya. Orang itu adalah Laurel yang sebelumnya tampak ingin menjadikannya sebagai budak. Lalu dia juga berada di kelas yang sama dengan Samuel yang sejak awal tidak suka padanya. Tak hanya itu tapi Laurel menanyakan kenapa Arsene terus mengikutinya sampai ke kelas ini, tapi Arsene hanya menjawab jika dia hanya mengizinkan pembagian kelas oleh akademi. Sebagai gadis yang baik, maka Laurel akan mengizinkan Arsene untuk menjadi budaknya. Lalu Samuel menyela dan meminta mereka berdua untuk diam karena sangat mengganggunya. Jika tetap ingin melakukannya, maka dia akan menghabisi mereka berdua. Ucapan itu tentu saja memicu amarah Laurel karena Samuel seperti menganggapnya lebih lemah. Di sana Arsene hanya tersenyum karena dia tidak peduli jika salah satu dari mereka mati. Di saat yang sama instruktur Laurel datang dan mempertanyakan kenapa kelas ini sangat berisik. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai instruktur Lydia yang bertanggung jawab atas kelas A. Lydia juga beranggapan jika para murid mungkin saja tidak mengenalnya, tapi mereka pasti pernah mendengar julukannya sebagai gadis pembawa malapetaka saat perang Demon melawan manusia. Para murid pun mulai membicarakan instruktur Lydia di mana dia adalah sang pembantai 10.000 manusia. Arsene tak menyangka salah satu dari Demon terkuat akan menjadi instrukturnya. Pada pelajaran pertama Lydia akan mengajarinya salah satu pelajaran penting yaitu metode berburu. Instruktur Lydia adalah spesialis akan hal itu, sedangkan penggunaan senjata akan diajari oleh instruktur lainnya. Tanpa basa-basi lagi instruktur mengajak mereka semua untuk ke lapangan latihan yang begitu luas. Setelah itu Lydia meminta semua murid untuk melihat akan apa yang ingin dilakukannya. Dalam sekejap sekumpulan manusia tiruan keluar dari gerbang yang dibukanya. Tak hanya sekedar tiruan, tapi para prajurit buatan itu tampak begitu nyata. Dia juga mengakui jika dirinya lah yang membuat tiruan saat ujian kedua yaitu Sang Pedang Suci. Klon dengan kekuatan hampir 10% sudah tergolong sangat hebat jika digunakan untuk mengacaukan pertahanan serta menghabisi musuh. Walau Akademi Saitan hebat tapi Akademi Kekaisaran jauh lebih hebat lagi dan inilah kekuatan Demon yang dipersiapkannya untuk membalas dendam atas perang selanjutnya. Instruktur Lydia mengungkap tantangannya di mana para murid hanya perlu melewati semua prajurit buatannya dan mendatanginya. Lalu perhatian instruktur tertuju pada Arsene yang berhasil menggorok leher Sang Pedang Suci pada ujian kedua. Maka dari itu dia memintanya untuk melakukan hal yang sama padanya.